susah bikin siaran ulangannya. Oke, siap kok. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Baik, jadi kita ingin melihat apa maksud Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kitab Kejadian mengatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tapi kita tidak akan melihat dari kitab Kejadian, tapi kita akan belajar dari kitab 1 Korintus ya, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Jangan takut, tapi kita akan start, itu menjadi starting point kita ya. Saya akan coba share. Sudah terlihat ya? Oke. Nah, jadi kita mulai dengan satu ayat mungkin yang kita cukup tahu ya. 1 Korintus 7, 2 ayat yang pertama, dari sini dikatakan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang pekerja Tuhan yang tidak menikah, tetapi Petrus jelas dia menikah, bahkan sejak awal dia menjadi murid dia sudah menikah. Salah satu mujizat yang dilakukan adalah salah satu mujizat pertamanya adalah dia menyembuhkan ibu mertua Petrus ya yang sedang sakit demam. Jadi jelas dia menikah ya. Lalu Paulus juga mengatakan, apakah kami tidak punya hak seperti Kefas atau Petrus untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan mereka. Jadi jelas dia menikah. Nah, sebaliknya Paulus tidak menikah dan dia berkata seperti ini, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, artinya membujang. Ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi Paulus tidak pernah mengatakan bahwa kawin atau pernikahan itu suatu yang tidak kudus. Ya. Itu yang akan kita pelajari sekarang. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, salah satu perintah pertamanya adalah penuhilah bumi. Ya, taklukkanlah itu. Dan tidak mungkin manusia, ciptaan Tuhan itu memenuhi bumi, kecuali melalui yang disebut pernikahan. Jadi, garis yang ditekankan Paulus pada 2 ayat pertama ini, awal dari pasal yang ke-7, sekali lagi mungkin saya perlu ingatkan bahwa ketika surat ini ditulis, aslinya tidak ada pasal dan ayat. Ya. Jadi pasal dan ayat itu ditambahkan jauh belakangan, 1000 tahun pertama Alkitab kita ada, itu tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Itu banyak membantu kita, tapi juga jangan lupa bahwa perbatasan antara pasal 6 ayat terakhir dengan pasal 7 ayat pertama itu sebenarnya menyambung. Itu adalah satu surat kiriman. Ya. Jadi apapun ada yang ada di pasal ke-6 ayat terakhir dengan pasal 7 ayat pertama sebenarnya satu sambungan. Ya. Nah, jadi satu yang dihindari oleh Paulus adalah bahaya percabulan. Artinya, sejak zaman itu, Paulus sudah sadar bahwa pencobaan terbesar bagi pria yang tidak menikah adalah percabulan. Nah, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia seringkali ada salah penterjemahan, seringkali disamakan antara percabulan dengan perzinahan. Sebenarnya itulah dua hal yang berbeda. Ya. Percabulan yang ada di 1 Korintus pasal 7 ayat yang 1-2 ini, kalau teman-teman lihat bahasa Inggrisnya adalah fornication. Ya. Fornication itu adalah dosa seksual yang dilakukan di luar pernikahan.
dilakukan oleh orang-orang yang tidak menikah, para single. Sedangkan sexual immorality, ketidakkudusan seksual di dalam pernikahan tidak disebut percabulan, tapi disebut perzinahan. Bahasa Inggrisnya adultery. Sebagai contoh, Matius 5 ayat 32 ya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat belakangan saja. Di sana dikatakan seperti ini, sebab itu aku berkata, jikalau seorang menceraikan istrinya selain kecuali karena perzinahan, ia membuat istrinya itu menjadi seorang perempuan yang berzina, ya, membuat istrinya itu berzina. Dipakai perzinahan dan berzina. Ya. Sebenarnya bahasa aslinya tidak seperti itu. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena percabulan, fornication, maka ia membuat istrinya itu menjadi seorang yang berzina, adultery. Ya. Bahasa Yunaninya, ya Grikanya, percabulan adalah bahasa Inggrisnya adalah fornication, bahasa Grikanya adalah porneia. Porneia dari kata itu lahir pornografi. Sementara perzinahan itu adalah dosa seksual yang dilakukan di dalam pernikahan, seorang wanita yang bersuami berhubungan dengan pria lain atau seorang suami berhubungan dengan wanita lain, itu disebut perzinahan. Itulah dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Sementara percabulan dilakukan oleh orang-orang yang single. Dan Paulus dalam suratnya di Galatia misalnya, jelas-jelas membedakan percabulan dari pernikahan, dari perzinahan. Ya. Ada beberapa 16 dosa yang kata Rasul Paulus, orang-orang yang melakukan ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di sana ada percabulan, dan di sana ada juga perzinahan. Kalau memang percabulan dan perzinahan itu sama, tentu Paulus tidak akan menyebutkannya dua kali. Jadi percabulan ini adalah bahaya ketidakkudusan seksual, sexual immorality para single, orang-orang yang hidup tidak menikah. Sementara di dalam rumah nikah ada bahaya sejenis itu, yaitu sexual immorality, ketidakkudusan seksual, tapi disebutnya perzinahan, ya, adultery, mokhaya bahasa Grikanya, jadi sama sekali berbeda. Nah, Matius 5 ayat 32 tadi memakai dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah porneia, percabulan, yang dilakukan sebelum wanita ini menikah, dan yang kedua, kalau si suami menceraikan kecuali karena percabulan yang dilakukan sebelum mereka menikah, maka dia menjadikan istrinya itu seorang yang berzina, adultery. Nah, itu sebabnya kalau teman-teman lihat cerita Yusuf dan Maria, dikatakan Yusuf itu seorang yang baik hati. Ketika dia tahu istrinya mengandung, dia mau menceraikannya secara diam-diam. Dia tidak mau mempermalukan di muka umum. Dan Tuhan larang. Dia bilang, kamu nggak usah khawatir, itu bukan karena dosa percabulan yang dilakukan oleh Maria di luar pernikahan, tapi karena itu hamil dari Roh Kudus, katanya mengandung karena Roh Kudus. Baik. Nah, kembali kepada percabulan, Paulus sadar bahwa kalau seorang laki-laki tidak kawin, maka dia akan tinggal dalam bahaya percabulan. Dan Paulus tidak mau. Karena itu, dengan tegas dia katakan, baik kalau bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan. Ya, jadi ketimbang kita terjebak dalam percabulan, dosa seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, maka lebih baiklah menikah, ya, atau kawin. Ya. Dan setelah dalam perkawinan itu patokannya jelas, satu istri, satu suami, satu istri, satu suami, bukan 1:4 atau 2:1. Ya. Nah, saya kira dasar ini penting. Dengan kata lain, sekalipun Paulus menegaskan bahwa tidak menikah itu ada plus-plus-plusnya, tetapi dia mengatakan, lebih baik kamu menikah daripada kamu hidup dalam percabulan. Mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Nah, jadi kalau
ada di antara para para single nih yang beranggapan bahwa dengan pernikahan semua bahaya percabulan itu hilang. Saya ingin katakan bahwa anggapan itu tidak benar. Mungkin bahaya percabulannya hilang, tapi ada bahaya yang lain, yaitu bahaya perzinahan. Tapi intinya sama, yaitu sexual immorality. Hanya saja yang satu dilakukan di luar perkawinan, yang satu dilakukan di dalam perkawinan. Itu sebabnya disebut perzinahan. Jadi kalau ada yang perlu dibereskan, harus dibereskan sebelum masuk dalam pernikahan. Nah, kami melayani keluarga-keluarga yang ya dia bisa bersembunyi dari hamba Tuhan yang melayaninya, seolah-olah tidak ada apa-apa, tetapi ternyata setelah menikah itu menjadi jauh lebih buruk, ya. Termasuk KDRT di dalamnya, lalu perzinahan, hidup dengan wanita lain yang bukan istrinya, wanita yang sudah bersuami pula begitu ya, dan wanitanya itu adalah pekerja di gereja Tuhan, ya. Bahkan bukan sekedar pekerja, koordinator guru sekolah minggu. Ya. Itu hal yang terjadi. Jadi maksud saya begini, kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan sebelum menikah, bereskanlah itu. Jangan sekali-kali berpikir bahwa karena ini dosa seksual dilakukan di luar pernikahan, nanti kalau menikah juga beres. Toh saya bisa melakukannya dengan istri saya, begitu ya. Tidak. Dosa adalah dosa. Di luar pernikahan disebut percabulan. Ketika itu masuk dalam rumah nikah tanpa pemberesan, maka itu akan menjadi benih perzinahan. Pasti berbuah. Jadi jangan lalai melakukan bersih-bersih supaya ketika masuk dalam pernikahan itu seperti satu yang baru. Kami melayani banyak keluarga-keluarga dan ada pasangan-pasangan yang hubungannya tidak pernah pulih karena mereka menolak untuk membereskan masa lalunya. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Kalaupun mau dibereskan lebih baik sebelum masuk pernikahan dan tidak tertutup kemungkinan bahwa Tuhan menunggu pemberesan itu sebelum Tuhan mengantarkan seorang penolong yang sepadan bagi kita, mempertemukan kita dengan penolong yang sepadan. Ya. Baik, ayat yang kedua adalah kelebihan. Pasal yang ketujuh. Ya. Sekali lagi Paulus menegaskan, pasal yang ketujuh, ayat yang ketujuh, seluruhnya pasal yang ketujuh. Tadi ayat 1-2, ini ayat yang ketujuh. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Sama dengan ayat 1-2 tadi ya, tidak menikah maksudnya. Akan tetapi, setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi, hal menikah atau tidak menikah, itu adalah satu karunia. Jadi, tidak usah khawatir. Wah, kok Daniel, kok mulainya dari tidak menikah? Apakah saya diarahkan untuk... Tidak. Justru Paulus menekankan, dan saya juga mengutip apa yang Paulus katakan, Allah memberikan kepada setiap kita karunia yang khas. Yang seorang ini, yang seorang yang lain itu, karena konteksnya ini dalam menikah atau tidak menikah, saya bisa katakan bahwa Allah memberikan pada satu orang karunia untuk menikah, yang lain tidak menikah. Paulus termasuk di antaranya orang-orang yang menikah. Mayoritas para pria dan para wanita diberikan karunia untuk menikah oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya ada perintah pertama tadi, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Ada sedikit atau tidak sebanyak porsi yang pertama orang-orang yang memang ditetapkan atau dikaruniakan Allah untuk tidak menikah. Saya bisa ambil satu cirinya. Kalau memang, ya, sekali lagi, kalau memang seseorang pria atau seorang wanita ditetapkan Tuhan atau dikaruniakan Tuhan untuk tidak menikah, maka ada satu ciri, yaitu dia tidak mengalami pergumulan dalam masalah seksual.
mungkin pernah mengalami pergumulan, tapi ketika dia mengambil keputusan untuk melajang, tidak menikah, maka dia merasa damai sejahtera dengannya, bukan karena tekanan. Ya. Nah, saya ingin bercerita tentang keadaan diri saya. Saya adalah termasuk orang yang ketika bertumbuh dalam Tuhan, ya 2 tahun pertama saya ikut Tuhan, pasal ini menjadi pasal favorit saya. Kami sedang jatuh cinta pada Tuhan, walaupun saya lahir dari latar belakang Kristen, tapi begitu penuh kegiatan itu sehingga tidak terpikir untuk pacaran. Saya masih tingkat 1, tingkat 2 tahun 79, 80, dan bahkan terpikir bahwa ketika kita saat dulu dari 1 Korintus 7 ini, oh ya, setuju 100%. Ya, setuju 100%. Nanti kita lihat ada satu potongan ayat lagi yang akan kita lihat, yang saya katakan, wah ini benar, tidak ada salahnya. Dan saya merasa bahwa diri saya masuk dalam kategori ini. Ternyata kemudian tidak, itu sebabnya saya menikah kemudian. Jadi kalaupun pernah kita berpendapat bahwa kita masuk dalam kasih karunia Allah yang melajang ini atau selibat atau tidak menikah ini, ya langkah demi langkah Tuhan membimbing. Ya, banyak caranya. Satu kali seorang pekerja Tuhan, kakak rohani saya berkata seperti ini ketika dia tahu keputusan saya seperti itu, dan dia bilang, kalau aku lihat ya, dari cara kamu berhubungan dengan ibu kamu, karena dia suka ke rumah juga, dia kenal ibu saya. Saya yakin kamu harusnya menikah. Wah, saya bilang, wah, nggak rohani sekali abang ini begitu ya. Ya, tapi ternyata dia benar begitu ya. Nah, ada satu lagi yang saya gumuli pada waktu itu. Walaupun saya sadar bahwa ada kemungkinan saya salah begitu dan memang akhirnya terbukti saya tidak benar, tidak tepat dalam hal itu. Saya berpikir seperti ini. Kalau saya cepat menikah, lalu ternyata Tuhan mengkhususkan saya untuk membujang, itu saya tidak bisa balik. Karena kekristenan tidak mengenal perceraian. Tapi, kalau yang terjadi sebaliknya, misalkan Tuhan mengkhususkan saya untuk menikah, tapi saya menunda itu karena saya masih dikuasai oleh 1 Korintus 7 ini, jauh lebih baik untuk tidak menikah, begitu ya, saya akan tunda itu. Dan kapan saja Tuhan klik membuka pikiran saya masih bisa menikah. Maksudnya prosesnya tidak timbal balik. Dari tidak menikah atau dari keputusan tidak menikah berubah menjadi menikah, it's okay. Tapi kalau sebaliknya, sudah terlanjur menikah lalu memutuskan untuk tidak menikah, itu celaka. Nggak bisa balik kan? Karena itu saya berkeyakinan ke Tuhan, saya yakin bahwa saya tidak, Tuhan tidak menghendaki saya menikah. Kita punya banyak kesibukan, tahun 82, 83 saya kira. Kira-kira 6 atau 7 bulan pertama, gambaran kesibukan pada waktu itu ya. 6 atau 7 bulan pertama, saya khotbah di macam-macam tempat, lebih dari 40 kali. Itu rata-rata seminggu lebih dari 1 kali ya, antara 1 sampai 2 kali seminggu. Nah, jadi itu gambaran memang ya cinta yang pertama pada Tuhan ya. Di dalam kepolosan, maka saya mengaminkan firman ini. Ya. Tetapi ya Tuhan membimbing kemudian pada hal-hal yang lain yang ternyata tidak seperti yang saya pikirkan semula. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan cerita saya bacakan satu ayat lagi, ini ayat terakhir. Kenapa Paulus mengajarkan yang demikian? Ya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Jadi kata kuncinya adalah tanpa kekhawatiran. Ya. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Kalau teman-teman baca lanjutannya, itu kebalikannya. Perempuan yang tidak menikah, dia memusatkan perhatiannya pada Tuhan, menjaga jiwanya kudus, begitu ya. Lalu kalau dia menikah, dia memusatkan perhatiannya untuk menyenangkan suaminya. Nah, saya tidak ambil yang karena kita ini para pria seluruhnya, begitu ya. Tapi kita lihat bahwa alasan Paulus untuk menyarankan
atau mengusulkan seseorang tidak menikah dengan catatan seperti tadi ya, ada bahaya percabulan, ada karunia, paling enggak dua hal itu dia tekankan, tapi intinya adalah supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Artinya teman-teman cukup sederhana. Seandainya Tuhan mengaruniakan teman-teman untuk menikah, ya, dan mudah sekali bagi Tuhan untuk mempertemukan dengan siapapun, ada satu patokan. Dua bahkan dalam ayat-ayat ini dikatakan. Pertama adalah, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Jadi seandainya kita punya pasangan, dan dengan itu kita bisa hidup tanpa kekhawatiran, puji Tuhan, berarti pernikahan itu nggak jadi masalah buat kita. Karena inilah tanpa kekhawatiran. Dari pengalaman saya, berkali-kali saya takut dan gentar menghadapi peristiwa hidup, istri saya memberi kekuatan. Si Lydia memberi kekuatan, dan bahkan berkali-kali juga saya takut menghadapi sesuatu, saya mau pergi ke satu tempat, begitu, saya katakan, Mam, tolong berdoa untuk aku ya. Aku takut, aku terus terang aku takut. Dan saya minta tolong dia doakan selama saya pergi ke satu tempat, gitu ya. Nah, jadi intinya bukan menikah atau tidak menikah, tapi kita lihat apa alasannya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Lalu yang kedua adalah masalah fokus. Ya. Memusatkan perhatian itu artinya fokus. Orang yang tidak beristri, fokus pada perkara Tuhan. Orang yang beristri, fokus pada perkara duniawi. Pertanyaannya adalah, bisa atau tidak bisa seorang yang beristri, ya karena Tuhan menghendaki dia demikian, memusatkan perhatian atau fokus pada perkara Tuhan. Bisa atau tidak bisa? Silakan dijawab, teman-teman. Santai aja. Bisa kok. Bisa. Nah, jadi, sekali lagi saya bilang, kalau teman-teman ditetapkan oleh Tuhan untuk menikah, ingat dua hal ini. Sekalipun teman-teman menikah, jangan mau hidup dalam kekhawatiran dan fokus pada Tuhan. Artinya ya memang yang terutama dalam hidup saya bukan istri saya, bukan si Lydia, tapi Tuhan. Dan sebelum kita menikah, sebelum kita berjanji berkata ya, pria kepada wanita, wanita kepada pria, kita harus sepakat siapa oknum pertama, oknum tertinggi dalam hidup kita. Saya harus katakan pada istri saya bahwa, sorry, kamu nomor 2 ya, gitu ya. Dan seorang suami juga harus mau kalau istrinya berkata, sorry ya, Pak, Mas, Bang, Abang bukan nomor 1 loh, Tuhan. Karena kita bisa mengarahkan fokus kita, dan kalau dalam pernikahan kita bisa mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, berarti tidak masalah dengan itu. Nah, saya kira saya selesai dengan intinya, bukan menikah atau tidak menikah, tapi bagaimana Paulus ingin kita hidup tanpa kekhawatiran, dan bagaimana Paulus juga mengatakan kita fokus pada Tuhan, bukan pada perkara duniawi. Walaupun kemudian ternyata karena Tuhan menghendaki kita menikah, maka tetap fokus kita harus pada Tuhan yang pertama. Ya, itu yang dipegang. Nah, sekarang saya mau cerita, karena saya berpegang dengan ayat itu, dan itu bukan satu-satunya. Saya kenal beberapa orang lain, teman-teman sebaya, yang sama-sama yang pengkhotbah yang ya, tanda petik laku keras pada waktu itu, begitu ya. Ya, sebagai gambaran, dalam 6 atau 7 bulan 40 kali, lebih dari 40 kali bicara, hampir 50 kali bicara, begitu ya. Itu gambaran kesibukan yang ada pada waktu itu. Memang kami giat menggali firman Tuhan. Tapi Tuhan punya cara. Saya ingat ketika Adam memberi nama pada binatang itu, dia hanya menyadari bahwa tetapi bagi dirinya dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Dan dia tidak tahu apa itu penolong yang sepadan. Allah yang mengatakan tidak baik. Yang pertama, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan memberikan kepadanya penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Dan Allah membuat Adam tidur lelap, lalu dibangunlah Hawa dari tulang rusuknya. Baik, jadi saya kira itu menggambarkan juga bahwa Adam mendapatkan Hawa ketika dia sedang fokus melakukan
tugas yang Tuhan berikan. Dia tidak sedang fokus mencari istri. Tuhan memberikan. Nah, itu juga yang terjadi pada saya. Jadi, ya ini cerita ya. Tahun 83, ayah saya meninggal, lalu ya tentu teman-teman datang ke pemakaman, lalu setelah menghibur ibu saya di rumah gitu ya. Nah, karena saya sudah cerita sama ibu saya, waktu itu ada para pemimpin, para kakak rohani saya, ada juga Cilidia berkunjung sebagai teman itu ke rumah kami. Lalu ibu saya cerita, ya ceritanya ke istrinya Bang Robin ya, Ibu Elizabeth. Dia bilang, masa Lisbeth, ya mereka manggil nama itu, masa Lisbeth, si Daniel bilang begini, Mama, Mami, doakan supaya saya tidak menikah karena saya yakin Tuhan menghususkan saya untuk membujang. Nah, waktu itu istri saya hadir di sana ya, dan karena mereka satu Cilidia satu kelompok PA dengan istrinya Bang Robin, ya istrinya Bang Robin waktu itu belum menikah mereka ya, Ibu Elizabeth, tuh kamu gimana? Istri saya tenang-tenang saja ya, Cilidia tenang-tenang saja. Kenapa? Ya, kira-kira 9 bulan itu kejadiannya bulan Juli akhir. Nah, bulan November tahun sebelumnya ya, ada KKR di Bandung cukup besar 21 dan 22 November di Gelora Saparua begitu ya. Nah, saya ketua panitia. Saya ketua panitianya, lalu Cilidia bendahara. Ya. Dan sama seperti KKR-KKR yang ada sebelum-sebelumnya, biasa H-1 dana belum cukup. Ya. Jadi setelah itu kami udah dari siangnya tanggal 20 itu kami sudah hias gedung dan sebagainya. Lalu malam ada gladi bersih, gladi resik begitu ya. Pulang gladi resik, Cilia bawa motor sendiri, saya pakai motor saya. Kami harus mencari dana. Ada seorang yang memberikan gelang emasnya sebagai persembahan, tapi gelang emas nggak berguna untuk KKR. Yang berguna adalah uang, ya, untuk sewa gedung, untuk sewa alat dan sebagainya. Jadi malam itu kami harus menjual atau mencari pembeli untuk gelang emas ini supaya besoknya jadi uang. Ini tinggal berapa jam waktunya. Jadi dari Gelora Saparua tempat kami gladi resik itu, kami naik 2 motor ke tempat kosnya Cilidia, lalu motornya di drop, dia bonceng dengan saya, karena waktu itu sudah kira-kira jam 7, setengah 8 malam. Kami harus cari seorang ibu yang ya tahulah penjual pembeli emas dengan harga yang cukup baik begitu ya untuk dana esok harinya. Nah, ketika kami parkir motor di rumah dia, dia bonceng motor saya gitu. Ketika kami berangkat, disitulah Tuhan ya tentu tidak pegangan ya, pegangannya sadel motor ya. Kami ketat sekali waktu itu, jadi nggak ada pegangan pinggang, pegangan pundak, pegangannya besi, sandarannya jok gitu ya, pegangannya jok gitu. Pada saat itulah dia mendapat kesan, ini adalah calon pasangan hidup kamu. Sama seperti tadi ya, tidak mungkin kami fokus atau Cilidia fokus pada cari teman hidup. Lawong orang mau jual emas untuk KKR besok dapat uang itu. Jadi tidaklah, kami tidak ada fokus cari perhatian. Tapi justru ketika kita sedang fokus pada perkara Tuhan, disitulah Tuhan menanamkan. Ini yang akan menjadi teman hidup kamu. Pada saat itu, saya masih sedang berglori dengan 1 Korintus 7 ya. Saya mau memusatkan pikiran saya fokus pada perkara Tuhan. Ya, ada satu peristiwa lain sebenarnya. Ayah saya adalah seorang penginjil. Dia pertama menjadi Kristen di keluarganya. Ibu saya juga yang pertama menjadi Kristen di keluarganya. Jadi pertobatan mereka betul-betul murni begitu ya. Namun ketika mereka menikah, kehidupan rohani mereka padam. Dan itu menjadi semacam trauma buat saya. Loh, kok papi saya tidak jadi hamba Tuhan? Saya berpikir bahwa karena pernikahan mereka. Dan itu membuat saya, ya udah, saya nggak menikah. Antara lain itu menambah motivasi begitu ya. Nah, jadi cukup lama sejak Tuhan menyatakan itu pada Cilidia, sampai akhirnya saya mengatakan
ya saya memutuskan untuk berkata ya pada kehendak Tuhan dan saya menyatakan saya mencintai Lydia. Itu hampir 2 tahun, dari November 82 sampai Agustus. Ya, jadi 2 tahun kurang 3 bulan lah. Ya, berarti kira-kira 20 bulan lebih, 21 bulan. Di antaranya, di antara 21 bulan itu, bagaimana Lydia mendengar dari ibu saya bahwa Daniel tidak menikah. Tapi dia tetap tinggal tenang. Karena dia tahu, kalau Tuhan menetapkan, pasti Tuhan memimpin. Bahkan, ya dia mulai berpikir, ya setelah kami menikah, kami ngobrol-ngobrol. Kalau sampai Daniel memutuskan tetap tidak menikah, atau ternyata Daniel menikah dengan wanita lain, Lydia sudah mengambil keputusan, dia tidak akan menikah. Kenapa? Karena kalau saya tidak menikah atau menikah dengan wanita lain, Lydia menikah dengan pria lain, berarti ada 2 orang anak Tuhan yang salah pilih, begitu kan? Dia begitu yakin bahwa perkataan Tuhan itu benar, tepat bagi dia, sampai dia berjanji, Tuhan kalau bukan dengan Daniel, saya tidak akan menikah. Dia bilang, buat apa nanti 2 orang anak Tuhan salah pilih? Dan Tuhan jawab, salah satu ayat favoritnya adalah, yang meneguhkan dia selama hampir 2 tahun menunggu itu adalah, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan saya katakan, ayat itu sungguh tepat, dan Tuhan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, Tuhan membuka mata saya, sampai tentu ada pergumulan juga ya, saya bicara dengan pembimbing rohani saya, dan tidak mulus juga begitu. Ada yang mengatakan, ya udahlah, begini aja begitu. Tapi toh Tuhan tetap bimbing melalui berbagai hal. Ada seorang saudara yang tadi mengatakan, dan kalau saya lihat dari cara kamu berhubungan dengan ibu kamu, kamu bukan orang yang dikaruniakan untuk melajang. Nah, itu tentu masuk dalam perkataan saya. Satu kali saya berbicara dengan hamba Tuhan, ya, Pak Simamora, ya, pembimbing rohani, ya. Semua kami kalau ada masalah ke dia. Sebenarnya tidak khusus datang untuk itu. Saya suka mengantarkan persembahan untuk beliau, karena waktu itu nggak ada transfer. Ya. Kalau dia bendahara gereja, belum ada gereja, bendahara persekutuan waktu itu, karena gereja belum terbentuk. Nah, kami memberikan persembahan, dan yang namanya zaman tahun 85, ya yang namanya persembahan meskipun jumlahnya kecil tetap harus diantar, ya. Tidak bisa transfer apa gitu ya. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dan saya kemukakan kenapa saya memilih untuk tidak menikah. Lalu orang ini menyadarkan saya, Pak Simamora, dia kata, Daniel, kamu tahu kenapa ayah dan ibu kamu tidak bisa lanjut mengerjakan pekerjaan Tuhan? Saya bilang, iya Pak, karena mereka menikah. Harusnya mereka tidak menikah. Nah, itu sesuai dengan pikiran saya tentu ya. Dan dia, bukan karena itu. Karena mereka, satu, tidak punya visi. Yang kedua, mereka tidak memelihara. Kemungkinan yang kedua adalah mereka punya visi, tapi mereka tidak mempertahankan. Mereka tidak memelihara itu. Saya mulai manggut-manggut. Oh iya ya, sebenarnya ayah saya punya visi. Dia mau jadi penginjil di Tasik. Hampir berangkat ke sana, tapi seniornya mengatakan, saya keberatan, saya minta kamu menikah dulu. Nah, jadi pemagaran secara rohani. Itu mulai masuk ke dalam pikiran saya, oh ya, rupanya papi mami saya itu menjadi undur rohani bukan karena pernikahannya itu sendiri, tapi karena pernikahan sendiri nggak salah, tetapi karena mereka tidak memelihara visi yang diberikan, ya, tidak fokus pada perkara Tuhan, akhirnya terbawa menjadi satu keluarga Kristen yang biasa. Ya, sering ribut, memang tidak bercerai, KDRT ada sedikit-sedikit, tapi syukur ya pada akhirnya keluarga kami dipulihkan. Nah, jadi berdasarkan ya beberapa nasihat orang itu, saya mulai berubah, saya mulai terbuka berdoa, Tuhan apa yang Kau mau. Dan pada saat yang sama
saya mulai merasakan ketertarikan. Ya. Jadi seorang yang dikaruniakan Tuhan untuk melajang itu bukan berarti dia bergumul untuk melajang. Justru Tuhan memberikan kelegaan pada dia. Tidak pernah masalah seksual atau dorongan biologis itu bikin dia sesek. Dan ketika Tuhan membimbing, saya perlahan-lahan sedikit demi sedikit mulai tertarik, mulai berpikir untuk menikah dan sebagainya. Ya, itulah cara Tuhan membimbing. Ya, mungkin saya terlalu bandel begitu ya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengatakan pada Cilidia, ya, dalam 2 tahun itu yang lebih seru lagi adalah kami satu pelayanan, ya, di pelayanan SMAK BPK. Ya. Jadi banyak orang mulai berpikir Cilidia pindah ke BPK itu karena sudah jadian dengan saya begitu. Bahkan di antara teman-teman para senior juga berpikir seperti itu. Ternyata belum. Ya. Jadi ketika akhirnya kami jadian, beberapa orang kaget, loh, kirain dari setahun yang lalu kalian udah jalan. Belum, saya yang baru kemarin dulu, baru 2-3 hari yang lalu begitu ya. Oke, jadi saya percaya bahwa dari ketidaktepatan atau kesalahan persepsi kita, apakah karena ada trauma atau pengertian firman Tuhan yang salah, walaupun dalam kepolosan begitu ya, Tuhan bisa membimbing kita, Roh Kudus bisa membimbing kita. Ya, saya katakan saya tidak jatuh cinta, tapi saya bertumbuh dalam cinta, bertambah, sampai akhirnya tanggal 2 Agustus ya, saya bilang seperti ini pada Cilidia, Lid, kamu ingat bahwa saya pernah mengatakan bahwa saya akan melajang, saya tidak akan menikah. Ya, dia ingat, saya katakan, ya, saya sudah berdoa, dan saya menyadari bahwa Tuhan menghendaki saya menikah. Jadi hari pertama saya menyatakan itu, Cilidia sudah jauh lebih siap, karena dia sudah hampir 2 tahun sebelumnya bergumul. Jadi kami langsung jadian hari itu. Nah, tanggal 2 Agustus 84. Saya pikir dari kejadian ini saya ingin ada satu nilai yang saya ingin sharing dengan teman-teman. Sekalipun saat ini kita berdiri dalam posisi yang tidak tepat atau cara pandang yang tidak benar begitu ya. Kalau hati kita terbuka pada Tuhan, ya, pasti Dia akan membimbing kita langkah demi langkah sampai kepada tujuan yang Dia mau. Masalah siapanya, ya kita serahkan pada Tuhan. Jadi tidak sulit bagi Tuhan untuk menolong kita, membimbing kita masuk dalam pengertian yang benar tentang pernikahan. Ya. Ada satu berkat tambahan, dan saya pikir saya akan akhiri ini dengan satu saksian yang pendek begitu ya. Saya anak paling kecil, Cilidia juga anak paling kecil. Ya. Saya punya saudara 3 orang, jadi berempat dengan saya, Cilidia juga berempat. Bedanya adalah untuk yang Cilidia nomor satunya itu perempuan, laki-laki, perempuan begitu. Dia paling kecil ya. Nah, untuk yang saya ini laki-laki dan perempuan sudah menikah, tinggal kakak laki-laki di atas saya belum menikah. Jadi waktu kami jadian itu, kami punya pergumulan karena kakak yang paling besar ini belum punya pasangan dan belum kelihatan punya pasangan lah begitu ya. Kami Cilidia tinggal satu kontrakan dengan kakak-kakaknya. Jadi salah satu doa kami yang pertama adalah setelah kami menikah, setelah kami jadian, belum menikah, menikahnya 2 tahun kemudian, kami minta Tuhan, kami berdoa supaya waktu kami menikah, kakak yang paling besar ini, perempuan, sudah menikah duluan dari kami. Bagi kami itu satu mission impossible ya, waktu dia sudah jadi dokter, dan kayaknya peluang untuk dapat pasangan ya secara rasio nil cukup kecil karena sudah tidak sekolah lagi. Biasanya kampus atau persekutuan itu kan tempat yang kemungkinan paling besar ya untuk
menemukan pasangan. Ternyata Tuhan jawab. Ya. Kami mulai resmi berjalan bersama Agustus 84. Kakak ini menikah Desember 85. Ya. 6 bulan sebelum kami menikah. Jadi apa yang kami doakan, Tuhan jawab. Dan salah satu yang berkesan bagi saya adalah ketika saya datang ke rumah orang tuanya Cilidia di Jakarta, saya pas ada keperluan di Jakarta, jadi saya singgah ke rumah om dan tante ini, yang orang tua dari Cilidia. Ya, aduh, saya harus ngomong, rasanya juga keringet dingin, begitu. Tapi udah harus pulang ke Bandung, jadi udah jam 8, saya bilang, Om, saya pulang dulu. Pas waktu dia hantar keluar, saya bilang, Om, saya mau kasih tahu bahwa saya dan Lydia sudah serius untuk berjalan. Pokoknya laporan lah pada orang tuanya begitu ya. Dan ada satu perkataan ayahnya Lydia, yang kemudian jadi ayah mertua saya, yang betul-betul mengejutkan saya. Dia bilang seperti ini, Daniel, kamu ingat bahwa Lydia punya cici, dan cicinya itu belum punya pasangan. Ya. Saya serahkan dia pada kamu. Waduh, saya kaget. Kenapa? Cicinya Lydia itu kira-kira sebaya dengan kakak sulung saya anak paling kecil. Jadi kira-kira 4-5 tahun di atas saya. Ada seorang ayah menyerahkan anak putri sulungnya pada calon belum menantu lah, calon pacar dari anak bungsunya. Tapi saya belajar, itu adalah yang Tuhan serahkan pada kami untuk kami doakan. Itu sebabnya kami berdoa, dan Tuhan jawab. Melalui cara yang luar biasa, dia bertemu dengan pasangannya, kemudian 3 bulan kemudian mereka menikah. Ya. Jadi ada satu hal yang saya dapatkan, ketika kita berada dalam posisi benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti sebelumnya saya berdosa. Kita sama-sama polos di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita tepat berdiri pada posisi yang Tuhan kehendaki itu, berkat-berkat mulai mengalir yang tidak terpikirkan sebelumnya. Baik itu berkat bagi keluarga, juga pelayanan di BPK. Kami jadian tanggal 2 Agustus, hari Kamis, kira-kira jam 7:30-8 malam begitu. Hari Senin berikutnya, jadi tanggal berapa? Kalau nggak salah tanggal 6 ya, tanggal 6 Agustus, itu persekutuan pertama. Dan pada hari itu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari kemudian, apa yang kami doakan bertahun-tahun, yaitu murid PA, kelompok PA wanita untuk Cilidia, datang 2 orang wanita. Waduh, kami luar biasa ya. Dan 2 orang wanita itu sampai hari ini ya, teguh melayani Tuhan. Satu diantaranya masih di GKKD, dia menikah dengan seorang pekerja Tuhan. Yang kedua sempat jatuh dalam dosa percabulan begitu, tapi kemudian dia bertobat dan dia melayani di satu gereja, menjadi ketua sekretariat satu gereja di Bandung. Bukan GKKD, tapi kami bertemu satu-satunya, kami bersuka cita sekali. Ya, sekarang mungkin sudah pensiun, ya sudah cukup berumur. Nah, ada berkat Tuhan yang luar biasa ketika 2 orang ini menjadi satu. Dan saya ingin teman-teman sekalian juga hidup tidak dalam kekhawatiran, tapi dalam satu fokus. Fokusnya kira-kira seperti ini. Kalau Tuhan menghendaki saya menikah, pasti dia pertemukan saya dengan calon pasangan saya pada waktunya dan dengan caranya, dan kami akan melayani Tuhan, kami akan fokus melayani Tuhan dengan cara yang tidak bisa tidak, kecuali kami menikah. Artinya kalau saya sendiri dan Cilidia sendiri, kami bisa melayani Tuhan. Saya bisa melayani Tuhan sendiri, Cilidia bisa melayani Tuhan sendiri, tapi kami tidak akan full. Ketika 2 orang ini bersatu di dalam kehendak Tuhan, maka pasti pelayanan mereka bukan 1 ditambah 1 menjadi 2. Itu kan penjumlahan biasanya. 1 ditambah 1 menjadi berlipat kali ganda, lebih dari 2. Karena disitulah kuasa 2 menjadi 1, kesitulah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi jangan khawatir,
kalaupun ada yang masih harus dibereskan, yuk kita beres-beres sekarang. Pandangan kita tentang pernikahan, mungkin ada seperti saya tadi, ya, ada trauma dari orang tua kita, atau kita melihat, ya terus terang saya agak trauma melihat ayah saya memukul atau mencekik ibu saya, begitu ya. Ya, mari kita bereskan. Ya. Saya tidak siapkan ayat ini, tapi saya ingat di Ibrani ada ayat yang mengatakan, karena kita memiliki banyak saksi seperti awan melingkupi kita, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, jadi ada beban, ada beban dan dosa. Bebannya belum tentu dosa. Ya. Kalau dosa jelas itu membuat hubungan dengan Allah terganggu. Tapi bebannya bukan dosa. Ya. Mungkin ada trauma seperti yang tadi saya alami, dan itu pun harus tinggalkan. Mungkin ada satu, saya tidak tahu kaum pria, tapi ada satu kaum perempuan yang punya trauma karena dia waktu kecil pernah dilecehkan. Itu jadi beban bagi dia. Dan ketika itu dibereskan, ya berkat Tuhan mengalir. Jadi, mari sebelum Tuhan mempertemukan kita, mungkin saya lebih baik katanya, kalau Tuhan menghendaki kita menikah, pasti kita akan menikah. Pasti Tuhan siapkan jalannya. Dan sebelum itu terjadi, mari kita beberes. Ya. Apakah ada dosa yang harus ditinggalkan? Apakah ada beban yang harus ditinggalkan? Dan biarlah kita berlomba dengan tekun, fokus pada perkara Tuhan, dan Tuhan akan memberikan apa yang Dia tahu terbaik untuk kita. Penolong yang sepadan itu pada kita. Amin. Mari kita akhiri dulu dengan doa ya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan tolong kami untuk terus fokus pada Engkau, dan kami boleh berbincang-bincang, berdiskusi apa yang menjadi kendala bagi hidup kami, dan kalau ada dalam diri adik-adik teman-teman hamba-Mu ini, baik itu kekhawatiran, baik itu putus asa, baik itu trauma terhadap satu pernikahan, kami berdoa supaya Roh Kudus mengingatkan, dan kami boleh berpikir seperti Paulus berpikir. Kami hidup tidak untuk khawatir, kami hidup untuk fokus pada perkara Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Pak Egi, silahkan kalau mau dimoderasi atau mau... Baik, silahkan. baik. Saya akan moderasi ya. Terima kasih Bapak Daniel Kurnia ya. Rekan-rekan semua, tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya mengenai pernikahan ya. Tadi juga kita sudah mendengarkan mengenai kesaksian Ko Daniel ya, bagaimana beliau dulu memutuskan untuk hidup single ya, bagaimana tidak menikah, tidak menikah. Ternyata Tuhan berbicara lain, dan Ko Daniel mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Ko Daniel ya. Dan Ko Daniel membicarakan juga mengenai soal percabulan ya, bicara mengenai hidup fokus, bagaimana kekhawatiran ya, putus asa dan trauma ya, pandangan seseorang mengenai pernikahan. Nah, dan rekan-rekan ya, ini sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Kita saat ini kita sampaikan kepada Bapak Daniel Kurnia. Ini ada pertanyaan dari Bro Andreas, Bapak atau Ko Daniel, bagaimana cara menyikapi masa puber ya ketika sudah menikah? Ini Bro Andreas boleh konfirmasi nih, ini menyikapi masa pubernya ketika sudah menikah atau sebelum menikah nih? Boleh Bro Andreas konfirmasi? Sudah menikah atau sebelum menikah? Sudah menikah atau sebelum menikah? Bro Andreas, di sini ada Bro Andreas? Udah keluar, Kang. Oh, udah keluar. Ya, baik. Ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang di chat aja ya. Ketika sudah menikah ya. Ko Daniel boleh merespon dulu kok. Ko Daniel sepertinya masih di mute kok. Saya tidak terlalu yakin dengan pertanyaan ini, karena sejauh yang saya pelajari, kalau yang disebut masa puber, itu adalah usia 9, tergantung pria dan wanita,
anak perempuan atau anak laki-laki, ini bicara anak-anak, usia kira-kira 9 sampai 13 atau 14 tahun. Ya. Mungkin untuk anak perempuan sedikit kurang dari itu. Dan pasti belum menikah, masih jauh dari pernikahannya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah puber kedua ya. Itu seringkali disebutkan bahwa ada seorang pria itu akan mengalami puber kedua umur kira-kira 39, menjelang 40 begitu. Ada yang jadi rajin nyisir gitu ya. Ada yang dandannya lebih trendy begitu. Baik. Saya berpikir, saya menjaga pikiran saya untuk mengatakan ya pada paham-paham atau kepercayaan dunia ini. Saya memutuskan untuk tidak mempercayai adanya yang disebut puber kedua. Kalau puber pertama saya percaya ada. Tapi puber kedua, seorang pria khususnya, menjadi tidak stabil atau bahasa menarik perhatian ya, centil ya begitu ya. Apa namanya? Ya, gemar biasanya di situ menjadi menjadi satu lampu hijau untuk pembenaran. Oh, dia puber kedua begitu. Jadi sering menarik perhatian wanita lain. Saya lebih memilih mengatakan itu sebagai roh perzinahan. Jadi hati-hati ya. Jangan sembarang percaya pada apa yang dikatakan oleh baik itu ilmu psikologi, apalagi kata orang di pinggir jalan, apalagi kata rumor begitu ya, mitos ya bahwa ada. Contoh hal yang lain adalah tentang ngidam ya. Seorang istri kalau hamil itu ngidam. Ngidam itu bukan sekedar kepengen. Kalau namanya kepengen sate, kepengen durian, kepengen apa ya, tanpa hamil juga tidak ada salahnya itu. Tapi yang disebut ngidam nih, ada jam 3 malam, tiba-tiba pengen durian begitu ya. Lalu suaminya pergi keluar cari durian, susah payah dapat, makan sedikit udah enggak gitu, udah enggak dimakan lagi. Ya. Atau ada kepercayaan lain, kalau ngidam ini enggak dikabulkan, nanti anaknya ngiler begitu ya, suka. Nah, kami memutuskan untuk tidak mempercayai itu. Ya, saya dan si Lydia. Kenapa? Sederhana banget. Waktu kami menikah 5-6 bulan, kami pergi ke Inggris. Dan di Inggris tentu banyak makanan Indonesia yang tidak ada di sana. Ya. Tempe tidak ada di sana, tahu ada tapi sangat mahal. Kami 4 tahun tinggal di Inggris, menjelang tahun-tahun terakhir ada tempe di sana, tapi mahal banget dan juga nggak enak begitu. Nah jadi kami belajar bahwa kami memutuskan untuk tidak mempercayai. Kalau pengen, boleh-boleh saja. Dan yang namanya pengen, kalau ada ya dimakan, kalau enggak ya kita tunggu sampai kita pulang ke Indonesia begitu ya. Walaupun kehamilannya nggak bisa ditunggu. Nah, banyak hal pandangan dari dunia ini yang harus kita filter. Ya. Kalau saya mengatakan puber kedua itu ada, jangan-jangan itu menjadi pembenaran. Ketika menjelang usia 40, saya mulai cari perhatian orang, ya maklum, semua orang kayak seperti ini. Menjadi satu excuse begitu ya. Tidak, saya sepakat memasang pagar bagi mata saya, dan saya katakan, bagi saya, yang namanya puber kedua itu tidak lain adalah roh perzinahan yang mencoba menyusup masuk, baik melalui pikiran, baik melalui mata, baik melalui segala macam. Jadi kalau ditanya menyikapi masa puber, kalaupun mungkin saya lebih baik jawab seperti ini. Kalaupun itu ada puber yang kedua, saya katakan takut akan Tuhan membuat orang menjauhi kejahatan. Sederhana bukan? Jadi bagaimana kita menyikapinya? Jawab saya adalah takut akan Tuhan membuat orang menjauhi kejahatan. Jadi sekali lagi tidak ada pembenaran apalagi bagi seorang anak Tuhan untuk excuse bagi dirinya, ya maklumlah dia sedang puber yang kedua. Ya, tidak. Itu lebih baik dikatakan Tuhan,
ada roh perzinahan yang menyatroni saya. Dalam nama Yesus saya tolak itu. Tuhan pagari saya. Tuhan lindungi saya. Dan saya percaya Tuhan bisa melindungi. Oke? Jadi hati-hati dengan falsafah dunia ini. Ya, saya bagikan tentang ngidam itu karena itu pengalaman kami ya. Dan ya, satu kali Cilia pengen sekali tempe. Ya, tempe di Inggris. Waktu itu memang belum ada tempe di sana. Awal-awal pertama, tahun 87. Ya, 87, sekitar akhir 87. Nah, dia hanya mengatakan, aduh, kayaknya enak kalau makan tempe ya. Ya sudah, kita berdoa, kita serahkan pada Tuhan. Sudah, cukup. Tidak marah-marah, tidak jadi judes dan sebagainya. Tapi, Tuhan peduli. Ada seorang bapak, teman kami, dari Makassar, orang dunia. Bukan saudara seiman, ya, latar belakang lain. Dia pulang ke daerah tugasnya, dinasnya di Makassar, singgah di Jakarta, kami titip beberapa barang untuk ibu mertua saya, kasetnya, rekaman kami bicara di sana. Nah, ketika dia balik ke Inggris dengan selesai mengambil datanya, dia bawakan kami oleh-oleh. Bungkusannya kecil seperti itu, pas dibuka adalah tempe goreng. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Waduh, itu tempe goreng, tempe yang oseng-oseng ya, itu bisa bertahan sebulan lebih ya. Saya makan sedikit saja, saya kasih buat Sili dia, biarkan dia yang lebih perlu begitu ya. Jadi Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Hal sepele, tempe, tapi Tuhan perhatikan. Oke? Jadi saya berharap ini menjadi berkat bagi teman-teman. Oke? Jangan percaya falsafah dunia begitu saja. Oke. Baik, baik. Pertanyaan kedua, Bapak Daniel, ya bagaimana nih kalau misalnya saya pada waktu masa lalu ini telah melakukan banyak dosa-dosa ya yang sudah saya lakukan sebelum saya mengenal Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Nah, apakah perlu tidak saya bicarakan dengan calon teman hidup saya nanti ya? Ini pertanyaan dari Bro Denny. Silakan, Bapak Daniel. Ya, baik. Kalau kita hendak merekatkan sesuatu, apakah itu paralon, pipa paralon disambung, atau merekat satu, tidak pernah kita merekatkan begitu saja. Ya. Tukang tambal ban, kalau kita lihat, selalu digosok, ya, diparut, ya. Dikikir, digosok, diparut, lalu diberi lem, lalu dibakar, begitu ya, atau dipanaskan. Saya tertarik ketika mengunjungi seorang hamba Tuhan, dan dia berkata, oh, kalau seorang itu mau menikah, dia harus dibersihkan permukaan, baik dari yang suami maupun yang istri, tempelkan supaya mereka bisa menyatu dalam Tuhan. Kalau tidak, dia bilang, itu akan menjadi cikal bakal retak. Nah, saya berkata, ya, walaupun itu sangat memalukan, lebih baik dilakukan sekarang. Supaya ketika tangan hamba Tuhan memberkati kepala kalian dalam pernikahan kudus itu, kalian menjadi buku putih yang bersih. Tidak ada dosa-dosa yang melekat begitu ya. Jangan coba-coba menipu hamba Tuhan yang memberkati engkau. Kenapa? Sejelek-jeleknya dia, sebodoh-bodohnya dia adalah hamba Tuhan. Dia diberi kuasa, wewenang oleh Tuhan, apakah dia gembalamu atau penatuamu, dia diberi wewenang, otoritas oleh Tuhan untuk memberkati pernikahanmu. Dan kalau engkau tidak berterus terang, kasarnya, kalau engkau menipu dia, ya bagaimana berkat Tuhan bisa turun atasmu? Saya katakan lebih baik akui. Malu, ya memang malu. Lebih baik malu saat ini daripada menyesal di kemudian hari. Ada seorang remaja putri yang melakukan hubungan seks pranikah dengan temannya, lalu dia hamil, lalu prianya tidak mau bertanggung jawab, lalu dia memutuskan tidak akan menggugurkan kandungannya, jadi dia melahirkan anak, dipelihara oleh orang tuanya, dan dia bertobat. Ya, gadis ini bertobat, dan
seorang hamba Tuhan, kawan saya yang melayani dia. Salah satu pergumulannya ya sebenarnya standar yang umum dia dinikahkan. Nah, tapi kawan saya ini memberi nasihat, sekalipun sudah kecelakaan, jangan ada istilah married by accident gitu. Jadi uji dulu doakan. Ternyata memang suaminya, prianya, bukan suami ya, pasangannya tidak mau bertanggung jawab dan dia tidak mau memaksakan menikah. Tapi kemudian dia melayani satu gereja dan ada seorang pria yang tertarik pada dia. Mereka mulai berhubungan dan maksudnya pendekatan begitu. Nah, si gadis ini bertanya pada kawan saya, "Om, gimana tentang masa lalu saya?" Dia katakan, "Kamu harus akui. Tapi kelihatannya dia akan kabur kalau saya mengakui apa adanya." Dia bilang, teman saya bilang, kalaupun dia kabur, lebih baik dia kabur sekarang daripada kamu setelah menikah nanti, ya kan pasti akan dia kabur juga. Nah, jadi dengan mengumpulkan segala keberanian, ya dasar firman Tuhannya jelas ya. Jikalau kita berjalan dalam terang sama seperti dia dalam terang, maka kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu akan menyucikan kita daripada segala dosa. Dengan kata lain, kalau tidak ada jalan dalam terang, ya tidak ada persekutuan atau persekutuan yang palsu. Ya. Nah, jadi dengan mengumpulkan segala keberanian, si wanita ini menyatakan bahwa dia tidak gadis lagi, dia sudah punya anak, dia sudah bernoda, dan si pacarnya ini diam, tidak ngomong apa-apa selama dia bicara. Lalu setelah itu dia berdiri, dia keluar pintu, dia gabrukin pintu, dan pergi tidak datang-datang lagi. 3 bulan. Nggak pernah muncul. Ya. Bulan keempat dia muncul, dan dia berkata, "Saya sudah berdoa, saya sudah datangi setiap persekutuan yang ada di Jakarta. Dari berbagai gereja ya, persekutuan karismatik, persekutuan gereja Injilis, sampai persekutuan Katolik." Dia datang, berapa waktu dia tanya pada pemimpin rohani di situ, dan Tuhan membuat keajaiban. Berbagai persekutuan dari latar belakang ini, ada yang karismatik, ada yang Katolik, ada yang Pentakosta. Semua jawabnya sama. Kira-kira jawabnya seperti ini. Di mana lagi di dunia ini kamu bisa dapat perempuan yang seperti itu? Dia memang salah. Dia sudah mengakui kesalahannya. Kristus sudah mati bagi dosa-dosanya. Dan akhirnya mereka menikah. Si pria ini menerima si perempuan itu apa adanya, termasuk anaknya, yang bukan anak biologisnya tentu ya. Dan mereka melayani Tuhan di paduan suara di satu gereja. Tuhan pakai hidup mereka. Ya. Jadi bejana yang hancur, lebur, hidup yang rusak, bisa Tuhan buat menjadi berarti. Tapi harus ada pertobatan. Jadi ya saya tidak tahu kenapa tiba-tiba aja saya teringat marilah ayat yang tadi ya. Saya tidak siapkan ayat itu. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saya percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk kita membereskan, pilihlah satu orang yang teman-teman percayai, entah gembalamu atau pembimbing rohani yang bisa berbuka dan memagari, mengawal engkau dalam proses ini. Intinya adalah supaya ketika masuk dalam pernikahan, baik pria maupun wanita, pembimbing pria, pembimbing wanita, orang yang memberkatinya, tahu. Kenapa? Supaya mereka bisa berdoa dan memagari pasangan ini. Dosa yang sudah diakui, itu adalah dosa yang sudah diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, kita lakukan satu hal, mengaku. Allah lakukan 2 hal. Dia akan mengampuni segala dosa kita, ada segalanya jangan lupa, dan dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengampuni segala dosa kita, ada mengampuni, ada segala,
dosa, ada menyucikan kita dari segala kejahatan. Yaitu yang Allah lakukan dalam Yesus. Mari kita beberes sebelum pengantin mempelai wanita itu datang. Amin. Cukup ya, Ya, Bro Egy? baik. Berikutnya kok, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada 2 pertanyaan dari Bro Hengki, saya gabungkan kok. Ya, jadi yang pertama, ya bagian pertama pertanyaan ini adalah dengan adanya perselingkuhan dan KDRT dalam sebuah keluarga, ya dalam keluarga Kristen tentunya, boleh tidak ada perceraian? Itu pertama ya, sekaligus yang kedua. Nah, kemudian bagaimana menyikapi kekhawatiran ya untuk masuk dalam dunia pernikahan ya? Nah, ini 2 ini kok, silakan kok. Baik. Nah, saya membedakan antara perselingkuhan dengan KDRT. Ya. Ketika Pak Ahok ya, menggugat cerai istrinya, setelah itu banyak para suami ikut-ikut menggugat cerai istrinya karena dia ini panutan apa aja yang dilakukan sebenarnya. Dan dalam salah satu posting Pak Ahok ketika di penjara itu dia sering ada yang kunjungi, dia tulis dia beri buku, dia kasih tanda tangan, ada tulis. Nah, saya dapat foto dia beri buku pada pada seseorang, ada tanda tangan dia pakai tinta emas dan ada tulisannya ayat yang tadi ya, menceraikan karena selain karena perzinahan. Waktu itu dia belum menggugat cerai istrinya. Ya, kemudian saya baru tahu, oh rupanya ada udang di balik bakwan begitu ya. Nah, dia tulis ayat itu dan ayat yang ditulis yang tadi saya singgung ya, Matius 5 ayat 32, jikalau seorang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dan itu ditafsirkan sebagai kalau karena zina boleh bercerai. Ya, perselingkuhan atau perzinahan boleh bercerai. Sebenarnya tidak. Ya. Yang dimaksud, yang sebenarnya ayat itu berbunyi kecuali karena percabulan, yaitu dosa seksual yang dilakukan sebelum pernikahan, maka kalau itu dilakukan, menceraikan kecuali karena itu, maka engkau membuat seseorang itu membuat istrinya menjadi berzina. Ya. Jadi yang perzinahan yang pertama itu harusnya percabulan, yang kedua itu benar perzinahan, yang satu fornication, yang satu adultery. Boleh dicek bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya satu-satunya perceraian yang diizinkan di Alkitab adalah perceraian ketika seorang mempelai laki-laki ya, menyadari bahwa istrinya ini tidak gadis lagi. Ya, dengan kata lain dia beroleh cacat. Ya. Itu adalah yang dimaksud di Matius itu. Lain daripada itu tidak. Tidak. Jadi kalau soal dalam perselingkuhan bagaimana? Ya, Tuhan mengatakan ampuni. Saya tahu ada orang-orang yang baik pria, suami yang tidak setia, istrinya setia. Di acara Solusi pernah tampil satu kali itu. Saya mengatakan yang sebaliknya, istrinya yang tidak setia pergi dengan laki-laki lain, tapi suaminya setia menunggu sampai dia berbalik begitu. Ya, dosa seseorang tidak membuat partnernya itu bebas melakukan apa saja. Ya. Ada tanggung jawab berdoa untuk. Nah, jadi tetaplah berdoa. Karena dengan doa seorang suami atau doa seorang istri, siapa tahu itu bisa mengubahkan pasangannya yang hidup dalam dosa ini. Dan cukup banyak kejadian setelah ya berbagai jatuh bangun begitu ya, suami-suami yang nyeleweng ini balik kepada istrinya dan istri-istri yang menyeleweng ini balik kepada suaminya. Dan di situ kita merasakan, kita menyaksikan apa yang disebut anugerah pengampunan. Di situ kita menyaksikan. Nah, kalau yang namanya KDRT, bukan, saya tidak mengatakan bahwa kalau ada KDRT boleh bercerai, bukan. KDRT ini menyangkut keselamatan jiwa. Ya. Jadi kami masih bisa menyepakati, menerima perpisahan untuk perlindungan.
Jadi bukan perpisahan untuk bercerai, ya, tapi perpisahan untuk melindungi seseorang itu dari entah itu pembunuhan atau aniaya sampai cacat dan sebagainya. Ya. Jadi bukan perceraian yang di jalan keluar dari KDRT, tapi adalah ya pengamanan. Belum sampai belum sampai 48 jam ya. Kira-kira ya kemarin tepatnya belum 2 hari kami ke kantor polisi Jalan Jawa karena ada kasus seperti itu. Dan saya katakan ya sebenarnya saya tidak setuju istrinya ini keluar dari rumah. Karena siapa yang keluar dari rumah itu akan lemah sekali. Tapi sekali lagi, mengingat bahaya, dia pernah dipukul sampai penglihatannya terganggu dan sebagainya, menurut pemeriksaan dokter ada kerusakan di otaknya juga, ya kami mengizinkan dia ke rumah kakaknya, mengungsi, tanda petik mengungsi, bukan bercerai, hanya untuk keamanan itu. Tapi ya saya baca dari WhatsApp-nya, sorenya suaminya menyusul ke rumah kakaknya di ujung Berung dan mereka pulang. Baik, jadi perselingkuhan dan KDRT bukan alasan untuk bercerai. Hanya satu yang dalam dunia perjanjian baru, yaitu kematian yang bisa memisahkan kita. Itu janji nikahnya. Jadi perselingkuhan dan KDRT. Walaupun untuk KDRT, memang kadang-kadang kita harus menempuh jalan yang ya di pinggir jurang begitu ya, hanya karena keselamatan jiwa seseorang, terutama karena salah satunya gemar menggunakan kekerasan, ya, main pukul seperti itu. Oke, saya pikir itu jawaban saya untuk yang pertama. Yang kedua, khawatir untuk masuk dalam dunia pernikahan. Saya juga khawatir ya, setelah trauma ayah dan ibu saya itu sedikit berkurang begitu. Saya khawatir juga apakah saya bisa menghidupi istri saya. Nah, secara ekonomi keluarganya si Lydia itu lebih mapan daripada keluarga kami begitu ya. Ya, tapi itu kita doakan. Ya. Jadi itu bukan boleh tidak boleh, tapi kita perlu mempersiapkan diri untuk itu. Kalau kami membimbing pranikah, kami wanti-wanti. Ya. Wanti-wanti itu berarti bukannya tidak boleh. Ya. Ada beberapa hal yang kami wanti-wanti. Kalau mereka menikah suku yang berbeda, misalnya Jawa dengan Batak, Batak dengan Chinese, Chinese dengan pribumi, begitu. Kami bukan mengatakan tidak boleh. Kami tidak rasialis juga. Oh, orang pribumi itu gini, bukan. Saya bilang, budaya kalian berbeda. Siap nggak kalian menghadapi itu? Jadi tidak pernah kami mengatakan tidak boleh. Tapi kami harus mengatakan, kalau kamu harus sungkem, katakanlah sama keluarga istri kamu karena dia orang Jawa, gitu. Kamu gimana? Ya lebih baik saya katakan sekarang kan daripada nanti dia sudah menikah, kok harus sungkem gitu. Maksud kami adalah memperlengkapi pasangan ini, baik pria maupun wanita, menghadapi apa yang ada di depan. Nah, kasus lain adalah kalau pendidikan si istrinya jauh lebih tinggi dari pendidikan suami. Ya, istrinya lulus S2, suaminya hanya tidak tamat SMA begitu, atau tidak masuk perguruan tinggi. Ya, ini bukan masalah boleh dan tidak boleh, bukan masalah dosa dan tidak dosa. Saya kata, siap nggak kamu menghadapi itu? Jadi tujuannya adalah mempersiapkan mereka untuk menghadapi risiko di depan. Supaya mereka pikirin dari sekarang. Kalau sampai mereka tidak siap dan bubar, lebih baik sekarang. Karena toh belum menikah. Saya tidak setuju orang yang masih dalam tahap pacaran terus putus terus diberi sanksi oleh gereja. Kalau gitu kita sepertinya memaksa mereka masuk dalam pernikahan, padahal pernikahan itu adalah pintu yang nggak bisa balik. Setelah menikah tidak bisa, kekristenan tidak mengenal perceraian. Contoh yang lain adalah umur. Secara umum pria umurnya lebih gede dari wanita karena berbagai alasan. Tanggung jawab, kedewasaan dan sebagainya, juga alasan biologis. Kalau yang wanita katakanlah 5 tahun atau 10 tahun lebih tua, secara biologis seksual mereka juga gairah seksual akan menurun, sementara yang pria masih sedang
meningkat begitu kan. Tapi sekali lagi ini bukan dosa dan tidak dosa, boleh dan tidak boleh. Siap nggak kalian menghadapi itu? Nah itu yang selalu kami katakan. Oh kami siap, ya udah, toh itu bukan dosa begitu. Nah jadi itu hal suku, latar belakang, ekonomi, pendidikan, ya. Yang terutama yang ngejomplang, yang prianya, yang wanitanya jauh lebih tinggi, jauh lebih kaya dan sebagainya begitu ya. Kami mempersiapkan mereka untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di depan. Kalau nggak terjadi gimana? Ya syukur, tidak harus terjadi. Ya kalau dua-duanya sungguh berjaga-jaga dalam Tuhan, maka hal itu tidak perlu terjadi. Nah, yang Pak Iwan bahas itu waktu itu pertemuan yang lalu, sebenarnya itu kan bahwa ketika seorang pria yang muda mendapatkan istri yang lebih tua, maka si wanita harus belajar meredam dirinya, yang prianya harus belajar memimpin walaupun dia lebih muda gitu. Dan dengan pertolongan Tuhan kami percaya itu bisa berhasil. Kami sudah melihat beberapa bukti ya. Ada seorang pekerja Tuhan di Lampung ya, yang wanitanya jauh lebih tua dari ya yang prianya adalah yang hasil buah pelayanan dia begitu. Nah, mereka menikah paling tidak sampai hari ini mereka bisa bertahan. Di Bandung juga ada, dan baru saja tadi istri saya menelpon ber-WhatsApp dengan dia. Mungkin bulan awal Juni kami bertemu mereka di luar kota gitu, melayani keluarga besar mereka. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dan bukan sifatnya boleh atau tidak boleh, dosa dan tidak dosa, tapi mempersiapkan untuk menghadapi peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di depan. Ya. Demikian juga kekhawatiran, ya nanti biaya pernikahan bagaimana? Itu yang harus dibicarakan. Saya agak miris, ya, agak ironis, agak sedih begitu, kalau demi memenuhi budaya, pernikahan harus dibuat megah, meriah, mewah, mahal begitu ya. Sedemikian rupa sehingga ketika pengantin baru ini masuk dalam pernikahan, mereka punya hutang karena apa namanya biaya pernikahan yang membengkak begitu ya. Saya pikir janganlah masa depan pernikahan itu dikorbankan hanya untuk glamorous atau kemeriahan di hari H-nya begitu. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kejadian COVID ini kan pernikahan bisa jadi lebih hemat gitu ya. Waktu tahun 98, waktu itu ada kerusuhan, banyak akhirnya pasangan yang menikah tamasya begitu. Dan ya mungkin ada tuduhan, kenapa menikah tamasya, jangan-jangan udah hamil dan sebagainya. Ya biarkanlah, nanti waktu akan membuktikan bahwa kita tidak melanggar kekudusan. Jadi tolong, ada hal-hal yang harus dibicarakan bersama, dan kalau seorang pria khawatir, ya mereka harus pasangan suami istri atau calon suami istri ini harus membicarakan kekhawatiran itu sebelum mereka menikah, supaya mereka masuk ke dalam rumah nikah dengan kami sudah mengalahkan kekhawatiran ini. Oke? Ya. Baik, Oke. apalagi ada lagi? Ya kok, Bro? terakhir kok ada satu lagi kok. Satu lagi ini. Bagaimana mengambil keputusan ya? Ya, nah ini kok ini bagus sekali nih dari Ya. Blomonang ya. Jadi bagaimana mengambil keputusan memilih mendoakan dua orang wanita ya yang menarik hati di gereja ya. Tapi sering ada perasaan pelin-pelan untuk mendoakan. Masing-masing ada kelebihan kekurangan. Apalagi selama pandemi ini tidak pernah bertemu dan berhubungan. Dikarenakan ibadah setahun ini online. Silakan kok. Oke. Nah, yang pertama jangannya dulu ya. Jangan diundi. Jadi saya tidak percaya ada undian ya. Di Kisah Para Rasul memang ada undian, tapi itu kan sebelum Roh Kudus turun ya. Setelah Roh Kudus turun tidak ada undi-undian lagi ya. Nah, salah satu pergumulan saya ya setelah saya sadar bahwa Tuhan mengenai saya menikah, saya punya 3 kemungkinan masih ya. Waktu itu saya datang pada pembimbing saya punya satu adalah Cilidia, teman kuliah kami di ITB ya, satu tingkat kami.
Lalu pilihan kedua adalah tidak menikah, yang sudah saya gumuli sekian lama, walaupun ya perlahan. Sebenarnya ada satu lagi, saya punya kawan wanita, akrab, sebenarnya tetangga saya juga gitu ya, tetangga rumah. Nah, dia ini 2 tahun di atas saya. 2 tahun di atas saya, ya sebenarnya pilihan tinggal 3 ini, A atau B atau C begitu ya. Nah, jadi saya datang pada pembimbing saya, kenapa saya memilih yang masih ada peluang untuk yang 2 tahun lebih tua dari saya ini, ya mungkin saya ini karena pendidikan saya ilmu pasti gitu, fisika, logikanya terlalu kuat begitu. Ya kadang-kadang saya malu menyatakan ini. Ini bukan masalah seksual lebih cantik atau bagaimana ya. Sebenarnya masalahnya kasihan. Ya. Si yang 2 tahun lebih tua dari saya ini sudah punya pacar cukup lama, bahkan sampai bertunangan kalau nggak salah. Lalu putus begitu ya. Aduh kasihannya gitu. Nah, saya mau menikahnya karena kasihan begitu ya. Ya kemudian saya baru menyadari bahwa itu motivasi yang salah. Lalu saya pikir ya ini yang saya bilang saya agak malu menyatakannya. Saya pikir si Lydia kan masih muda, masih lebih besarlah dia peluangnya dapat orang yang baik begitu loh. Sangat logis sekali pertimbangannya, tidak rohani begitu ya. Tapi sekali lagi, melalui pergumulan doa Tuhan sampaikan hal yang mana yang Tuhan paling kehendaki. Jadi dari 3 tidak menikah atau dengan si A atau dengan si Tuhan membimbing step by step halus sekali sampai kita pada pilihan yang benar. Ya. Jadi ya kalau dikatakan mendoakan 2 wanita yang menarik hati di gereja, camkan dalam dirimu bahwa pasti hanya satu yang Tuhan pilih bagi kamu. Maksud saya maksimal 1. Maksimal 1 ya. Mungkin juga bukan kedua-duanya loh. Ada orang yang lain lagi kan. Ya. Baik. Nah, saya percaya ketika seseorang itu taat, belajar mentaati Tuhan, dia akan sampai pada titik yang benar. Apalagi kalau si wanitanya juga berdoa, lalu si prianya berdoa, mereka sama-sama takut akan Tuhan, lalu ada wanita yang lain begitu ya, ya pasti Tuhan membimbing, Roh Kudus membimbing keduanya, baik dari wanita yang memang jodohnya kita itu akan dipertemukan tepat pada waktunya dan dengan caranya. Jadi sekali lagi kalau ada 2 orang yang tanda petik dikejar, saya hanya bisa katakan maksimal 1 bolehnya. Tapi satunya itu belum tentu di antara 2 itu juga berdoa kalau Tuhan memang ya di dalam takut akan Tuhan kita berseru, Tuhan bisa menyatakan bahwa pasangan hidup kamu adalah bukan keduanya, bukan si A, bukan si B, tapi si C yang sama sekali tidak masuk hitungan. Saya ingin bagi berkat sedikit bahwa teman-teman lihat rambut saya rapi sekarang gitu ya. Ya dulu enggak. Jadi waktu Cilidia saya boncengi malam 20 November malam itu, rambut saya tuh nggak serapi Bro Egi begitu ya. Acak-acakan ya. Tepatnya adalah acak-acakan. Kenapa? Ya karena ya terus terang ekonomi kami terbatas. Jadi cukur itu saya kadang-kadang cukur ya bagi saya potong rambut itu cukup mahal begitu ya untuk waktu itu. Jadi saya nunggu kakak ipar saya motongin. Tapi ya kadang-kadang nggak sempet begitu kan. Jadi ya rambutnya tidak rapi. Sampai ya, pembimbingnya si Lydia, waktu itu pembimbingnya adalah Mom Eli ya, yang istri penatua Bang Edu di Jakarta. Dia bisa potong rambut memang. Kak Eli itu, Mom Eli itu bisa potong rambut. Dia bilang sama saya, ih, Lid, tuh bilangin si Daniel, aku tuh pengen gunting rambutnya. Ya, karena acak-acakan. Ya, tapi begitu kami jadian, ya Tuhan, si Lydia nggak pernah bilang, dan tuh potong rambut kamu nggak? Ya tahu-tahu aja tiba-tiba saya, kayaknya nggak enak rambutnya. Lalu Mom Eli bisik-bisik, lihat tuh, si Daniel mulai rapi. Ya, jadi hal-hal jasmani urusan rambut pun Tuhan pedulikan begitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman sekalian. Ya, hal sepele seperti rambut pun ya kalau sekarang ini kalau saya bilang karena sejak masa Covid ini Cilidia potong rambut saya, Mam, tolong deh potong aku rambutnya udah nggak enak. Kita selalu tersenyum gitu. Kenapa?
Karena rambut saya yang saya bilang udah gondrong sekarang itu, kalau dibandingin dengan dulu, tahun 82 waktu Cilidia bergumul 2 tahun itu, nggak ada apa-apanya. Itu dulu jauh lebih acak-acakan. Gitu. Jadi rupanya ya Tuhan mengubahkan saya juga, bukannya dalam hati, tapi dalam fisik juga, menjadi yang terbaik bagi Cilidia. Gitu. Kalau hal rambut saja dia perhatikan, apalagi hal-hal yang lain. Bukan? Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati adik-adik sekalian. Tuhan tuh komplit kok. Sampai saya nggak berewokan juga, karena Cilidia memang nggak senang yang berewokan begitu. Bro Egi mah suka berewokan ya bro ya. Kadang-kadang. Sekarang juga ada tuh. Iya, iya. Kalau penatua Bang Robin sama istrinya Bu Elizabeth, ya masalahnya Ibu Elizabeth itu senang orang yang berewokan itu ya, makanya dia dapat Bang Robin, Cilidia dapat saya begitu, nggak ditukar-tukar gitu. Ya, baik Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu begitu ya. Baik, jadi pegang prinsip teguh firman Tuhan, di manakah penolong yang sepadan bagi saya? Kalau ada dua, Tuhan pasti hanya salah satu. Kalaupun bukan di antara kedua ini, tunjukkan. Pasti Tuhan akan tunjukkan. Oke? Baik, Ko Daniel. Itu pertanyaan semuanya sudah dijawab ya. Teman-teman, rekan-rekan semua. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya tentunya mungkin masih ada ya, masih ada dan belum disampaikan ya. Silakan untuk diajukan melalui WA pribadi baik kepada saya maupun juga kepada Bapak Daniel Kurnia secara langsung ya. Rekan-rekan, itu saja mungkin apa yang sudah disampaikan semuanya oleh Bapak Daniel, dan teman-teman semua ya, silakan untuk mengajukan setiap usulan, komentar, masukannya ya. Kita semua penuh dengan harapan bahwa ke depan kita bisa ada hal-hal yang kita bisa dapatkan, apa yang bisa kita tentunya sampaikan ya. Apapun juga masukan, usulan, komentar, pertanyaan, apapun juga ya. Terima kasih rekan-rekan semua ya. Kita juga khususnya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Daniel Kurnia yang telah ya berjerih payah ya mempersiapkan segalanya untuk memberkati kita ya rekan-rekan semua. Dan juga semuanya terima kasih ya untuk kesediaan waktunya bersama-sama hadir di acara Zoom ini. Ya, beberapa rekan kita sudah meninggalkan ya, tapi kita juga bersyukur rekan-rekan pria kita terus maju. Kita juga sudah mendapatkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Daniel Kurnia ya. Jangan khawatir intinya ya. Persiapkan segala sesuatunya di dalam doa, dan tentunya kita akan terus ya untuk mengalami ya tentunya penyertaan Tuhan di dalam ya kesinglesan kita lah di dalam pria. Teman-teman semua ya, puji nama Tuhan. Dan Ko Daniel, boleh satu lagi permintaan dari kami kok untuk doa berkat buat kita semua ya kok ya. Oke, baik. Mari teman-teman sekalian kita berdoa ya. Tuhan, kalau firman-Mu berkata bahwa rambut di kepala kami pun terhitung seluruhnya, kami percaya bahwa Tuhan memperhatikan kami, kebutuhan kami, kebutuhan teman-teman pria di sini juga, dan teman-teman wanita di grup yang lain. Lebih daripada Tuhan memperhatikan burung pipit di udara, bunga bakung di padang, kami berharga di mata-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya tidak ada seorang pun dari grup pria dan grup wanita ini, para single ini, yang jatuh dari hadapan Tuhan karena masalah teman hidup. Baik menikah dengan pasangan yang tidak satu iman, baik jatuh dalam dosa percabulan ataupun perzinahan. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya the best, rencana the best bagi mereka, the best plan untuk mereka boleh terwujud, baik dalam pekerjaan, baik dalam hidup rumah tangga, dan dalam hidup pelayanan bagi Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, apa yang kurang dari pembicaraan kami hari ini,
Roh Kudus, Engkau yang memperlengkapinya. Kami adalah bejana-bejana, Tuhan adalah yang mengisi bejana hidup kami, dan bejana hidup kami mencerminkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagari, kawali hidup kami semasa sisa hidup kami hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Thank you, Selamat Kak. malam. Memberkati, Kak. Puji Tuhan. Thank Halo, you ya. Fernando. Yo. Makasih Thank you Kak Daniel. semuanya. Thank Yo, you mari. semuanya ya. Saya akhiri ya semua ya. Oke, Ya. Oke, baik. God bless Tuhan you berkati all. ya. Yo. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Ya. Ko Egy, thank you. Sama-sama. Thank Thank you. you, Thank thank you. you.